Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama kami di sini Sumayasa Dum Edukasi yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai rangkuman materi ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 SMP yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat pada masa Islam. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Kehidupan masyarakat pada masa Islam. Adapun materi pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu yang pertama mengenai masuknya Islam ke Indonesia, kemudian yang kedua mengenai persebaran Islam di Indonesia, dan yang ketiga mengenai pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Materi ini sudah kita bahas dalam video VAR yang pertama. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Dan pada video VAR kedua ini kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan peninggalan sejarah pada masa Islam. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam dikenal dengan sebutan kesultanan dan rajanya disebut dengan sultan. Kesultanan Islam di Indonesia diperkirakan mulai lahir sejak abad ke-13 Masehi. Berikut ini merupakan beberapa kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama Kesultanan Samudra Pasai, yang kedua Kesultanan Aceh Darussalam, yang ketiga Kesultanan Demak, yang keempat Kesultanan Banten, yang kelima Kesultanan Makassar, yang keenam Kesultanan Mataram, yang ketujuh Kesultanan Ternate dan Tidore, dan yang kedelapan Kesultanan Banjar. Kita lihat penjelasannya berikut ini. Kerajaan Islam yang pertama yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 sampai dengan tahun 1275 Masehi. Letaknya di sebelah utara Verlak di daerah Lok Semawe yang sekarang merupakan pantai timur Aceh dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Sultan yang pernah memerintah di Samudra Pasai antara lain Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik Al-Tahir, dan Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Sumber sejarah mengenai Kesultanan Samudra Pasai ini diperoleh antara lain dari batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Kemudian dari sumber catatan Marco Polo, yaitu seorang pedagang dari Venesia yang singgah di Verlak pada tahun 1292 Masehi. Selanjutnya dari catatan Ibnu Battuta, yaitu seorang penjelajah dari Maroko yang pernah singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 dan 1346 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, Kesultanan Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis. Kemudian, pada tahun 1524 Masehi, dikuasai oleh Sultan Ali Muhayyad Shah dari Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak saat itu, Kesultanan Samudra Pasai berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan Islam yang kedua yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah dari tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Kesultanan Aceh berhasil menguasai daerah-daerah di pesisir timur dan barat Sumatera, serta pesisir barat Semenanjung Melayu seperti Johor dan Pahang. Sultan Iskandar digantikan oleh Sultan Iskandar Thani yang memerintah dari tahun 1636 sampai dengan 1641 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani, kejayaan Kesultanan Aceh semakin meningkat. Namun, sepeninggalan Sultan Iskandar Thani, Aceh lambat laun mulai mengalami kemunduran. Kerajaan Islam yang ketiga yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan Demak didirikan sekitar abad ke-15 oleh Raden Fatah yang merupakan keturunan raja dari Brawijaya V, yaitu raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Pengaruh Kesultanan Demak kemudian meluas ke Sukanada, Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Demak meliputi sebagian Jawa Barat, Jayakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Penaklukan pesisir utara Jawa Barat dilakukan oleh Fathahilah yang turut merintis berdirinya Kesultanan Banten dan Cirebon. Kerajaan Islam yang keempat yaitu Kesultanan Banten.
Pada tahun 1526 Masehi, Fathaillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Fathaillah kemudian mendirikan benteng pertahanan yang bernama Surosoan yang kelak menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Selain membangun benteng pertahanan, Fathaillah juga mengembangkan Banten menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu tahun 1651 sampai dengan 1682. Pada masa pemerintahannya, perekonomian Banten semakin berkembang. Perdagangan-perdagangan asing seperti Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, Jepang, dan Eropa berlabuh di Banten. Kesultanan Banten mulai mengalami kemunduran sejak terjadinya perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, yaitu Sultan Abu Nazar Abdul Qahar atau Sultan Haji. Sultan Haji cenderung mau berkompromi dengan VOC. Perbedaan sikap ini berubah menjadi perang saudara. Dengan bantuan VOC, Sultan Haji berhasil mengalahkan kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah itu, Banten berada di bawah pengaruh VOC. Kerajaan Islam yang kelima yaitu Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Kesultanan Makassar berawal dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kedua kerajaan ini kemudian bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Raja Goa. Kesultanan Makassar mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, yaitu pada tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Kesultanan Makassar mulai mengalami kemunduran pada tahun 1660 Masehi akibat Perang Makassar. Perang ini disebabkan oleh persaingan antara Kesultanan Makassar dengan Kerajaan Bone yang mendapat dukungan dari VOC. Dalam perang ini, Kesultanan Makassar mengalami kekalahan dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Kesultanan Makassar. Kerajaan Islam yang keenam yaitu Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram merupakan kesultanan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Sutawijaya kemudian menjadi Sultan Mataram yang pertama dengan gelar Panembahan Senopati Ing Alaga Syahidin Panatagama. Sultan Sutawijaya kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang yang memerintah tahun 1601 sampai dengan 1613 Masehi. Mas Jolang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas Rangsang yang memerintah tahun 1613 sampai dengan 1645. Mas Rangsang terkenal dengan sebutan Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat dan digantikan oleh putranya yaitu Amangkurat I. Pada masa pemerintahan Amangkurat I, Kesultanan Mataram mengalami kemunduran karena masuknya pengaruh Belanda. Belanda berhasil memecah belah Mataram. Pada tahun 1755 Masehi, dilakukan perjanjian Giyanti yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yaitu daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Kasunanan Surakarta. Selanjutnya kerajaan Islam yang ketujuh yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15 Masehi, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam di Maluku. Dari sini muncul 4 kesultanan Islam yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Pada saat kesultanan Islam tersebut berkuasa, masyarakat muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Hitu, Haruku, Makian, dan Halmahera. Di antara kesultanan yang ada, muncul dua persekutuan yang bersaing, yaitu Uli V yang dipimpin oleh Ternate dan Uli Siwa yang dipimpin oleh Tidore. Uli V terdiri atas 5 daerah, yaitu Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Sedangkan Uli Siwa terdiri atas 9 daerah, yaitu Tidore, Jailolo, Makian, Soesiu, dan pulau-pulau antara Halmahera sampai dengan bagian barat Papua. Pada tahun 1521 Masehi, Portugis memasuki Maluku dan bekerja sama dengan Ternate. Tidak lama kemudian Spanyol memasuki Maluku dan bekerja sama dengan Tidore. Kedatangan kedua bangsa Eropa tersebut semakin memperuncing keadaan, sehingga terjadi perseteruan antara 4 pihak, yaitu Ternate dan Portugis dengan Tidore dan Spanyol. Kerajaan Islam yang ke-8 yaitu Kesultanan Banjar. Pada awal abad ke-16 di Kalimantan Selatan terdapat 3 kerajaan, yaitu Nagara Dipa, Nagara Daha, dan Banjar. Raja kerajaan Banjar bernama Raden Samudra. Ketika Nagara Daha menyerang kerajaan Banjar,
Raden Samudra meminta bantuan militer kepada Kesultanan Demak. Raden Samudra berjanji jika Kesultanan Demak membantu berperang melawan negara Daha, ia bersama seluruh rakyatnya akan masuk Islam. Kesultanan Demak memenuhi permintaan itu. Dengan bantuan Demak, kerajaan Banjar menang melawan negara Daha. Sesuai dengan perjanjian, seluruh rakyat Banjar masuk Islam. Kemudian Raden Samudra dinobatkan oleh Sunan Kudus menjadi Sultan Banjar yang pertama, dengan gelar yaitu Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansah. Kesultanan Banjar mengalami kemunduran setelah masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasik pada tahun 1857 Masehi. Kemunduran ini disebabkan oleh campur tangan Belanda dalam pergantian sultan-sultan di Banjar. Nah, demikianlah mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia yang disebut dengan istilah kesultanan dengan rajanya yaitu sultan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peninggalan sejarah pada masa Islam. Yang pertama yaitu masjid. Masjid merupakan tempat ibadah orang Islam. Masjid yang merupakan peninggalan masa Islam di Indonesia yaitu yang pertama ada Masjid Demak, kemudian ada Masjid Ampel di Surabaya, dan Masjid Banten. Yang kedua yaitu keraton. Keraton adalah tempat kediaman raja atau istana raja. Di tempat ini seorang raja mengendalikan pemerintahan kerajaannya. Adapun keraton peninggalan masa Islam di Indonesia seperti Surakarta, Yogyakarta, Kanoman, dan Istana Maimun. Peninggalan sejarah pada masa Islam yang ketiga yaitu makam. Makam jirat adalah bangunan yang terbuat dari batu atau tembok yang berbentuk persegi panjang. Kemudian makam nisan adalah tonggak pendek yang terbuat dari batu yang ditanam di atas gundukan tanah sebagai tanda kuburan. Yang ketiga makam cungkup adalah bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat. Berikut ini merupakan contoh makam kuno bercorak Islam. Yang pertama ada makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Kemudian yang kedua ada makam Fathahilah binti Maimun di Lerana Gresik. Yang ketiga ada makam Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai. Yang keempat ada makam Sultan Mataram di Imogiri. Nah, ini merupakan contoh dari makam kuno yang bercorak Islam di Indonesia. Kemudian yang keempat ada kaligrafi. Kaligrafi adalah menulis indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik dengan menggunakan huruf Arab. Beraneka ragam hias kaligrafi dapat kita temukan pada dinding masjid atau batu nisan. Yang kelima ada karya sastra. Karya sastra yang pertama yaitu babat. Babat adalah karya sastra berupa cerita berlatar belakang sejarah. Karya ini biasanya berupa cerita semata daripada uraian sejarah yang disertai dengan bukti-bukti dan fakta. Contohnya seperti babat Cirebon, babat Tanah Jawi, dan babat Giyanti. Kemudian karya sastra yang kedua yaitu hikayat. Hikayat adalah karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat. Contohnya yaitu hikayat Hang Tuah dan hikayat Raja-Raja Pasai. Karya sastra yang ketiga yaitu suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau hari buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi oleh manusia. Suluk-suluk tersebut merupakan bagian dari ajaran tasawuf. Contoh suluk yaitu suluk Wijil, suluk Malang Sumirang, dan suluk Sukarsa. Yang keempat yaitu syair. Syair merupakan puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhiran dengan bunyi yang sama. Adapun contoh syair misalnya syair perahu dan syair si burung pingai. Peninggalan sejarah masa Islam yang keenam yaitu misalnya dari seni tari. Salah satu tarian yang merupakan peninggalan dari masa Islam adalah tari Seudati atau tari Saman dari Aceh. Tarian ini dilakukan dengan iringan menyanyian yang sebenarnya adalah selawat atau pujian kepada Nabi. Kemudian peninggalan sejarah pada masa Islam selanjutnya yaitu debus. Debus merupakan kesenian bela diri dari Banten. Dalam kesenian ini, pemain menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Debus pernah digunakan sebagai sarana untuk memompa semangat juang rakyat Banten melawan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedelapan yaitu sekaten dan grebek. Sekaten merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal atau Hijriah di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta. Upacara ini ditandai dengan mengarak sebuah gunung yang terbuat dari sayur-sayuran sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah sahabat semuanya, demikian tadi materi mengenai kehidupan pada masa Islam di Indonesia, khususnya mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia
dan mengenai peninggalan-peninggalan pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Berikut ini merupakan rangkuman materi dari apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh pedagang dari Arab, Persia, dan India. Yang kedua, Kesultanan Islam yang ada di Indonesia antara lain Kesultanan Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Mataram, Banten, Banjar, Makassar, serta Ternate dan Tidore. Yang ketiga, peninggalan sejarah pada masa Islam di Indonesia diantaranya masjid, keraton, kaligrafi, seni tari, debus, serta perayaan sekaten dan grebek. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.